Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Virgo ya. Di sini kita akan lihat bagaimana hubungan antara Virgo dengan pasangan sahnya dan bagaimana Virgo dengan selingkuhannya ya. Ini tarikan energi 1 hingga 15 Januari 2025. Seperti biasa, sebelum memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Virgo aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja kita mulai dari melihat bagaimana energi Virgo dengan pasangan sahnya dulu ya. Oh, ada di situ. Kemudian ada King of Pentacles reversal, ada energi dari Two of Cups, ada energi dari di situ ada energi dari ya di sana ada di situ ya. Jadi kalau melihat ini tuh memang lagi bener-beneran kacau ya relationshipnya Virgo dengan si pasangan sah. Jangan-jangan bukan pun sebab karena perselingkuhan oleh Virgo, tetapi memang secara internal mereka berdua ini tuh boleh-boleh udah ada konflik-konfliknya ya. Memang sudah ada masalah demi masalah di sana gitu ya. Dan nampaknya ini udah lumayan panjang ya, sudah lumayan lama di situ itu kok kayaknya tidak akur gitu. Rasa-rasanya sudah tidak harmonis ini relationship ya. Minimal kalau Mari lihat udah setahunan, minimal di situ ya. Jadi yang kayak bisa aja masih tetap satu rumah jika ini ceritanya suami istri gitu. Tapi dalam satu rumah itu, entah itu tuh pisah ranjang sudah gitu ya, atau ya masih satu kamar, tetapi seperti hati itu tuh satu sama lain gitu ya. Secara hati itu tuh udah ndak ada tautannya gitu ya. Jadi ini maaf aja, jika ada di sana aktivitas seksual, itu tuh hanya aktivitas genital gitu ya. Hanya aktivitas ketemunya organ seksual laki-laki dengan perempuan. Tidak ada ruhnya di situ, tidak ada rasanya di situ. Hanya kayak kebutuhan biologis aja, udah cerot selesai gitu. Nggak ada dia energi di situ ya. Nah, dan tengkar gitu ya, tengkar terus di sana bisa atau ya silent treatment gitu loh. Jadi kayak hidup itu tuh lu gue gitu ya. Jadi ini kayak agak kurang layak ya untuk dikatakan sebagai gambaran rumah tangga gitu ya. Ya beberapa pasti ada yang pergi gitu ya, kalau ini rumah tangga pergi tinggalin rumah gitu ya, tinggal di mana kek gitu loh. Ya di sana. Jadi beberapa ini tuh kayak hanya nungguin momen-momen bercerai gitu ya kalau rumah tangga. Nah kalau untuk urusan pacaran ini nggak bisa lagi dibilang modelnya pacaran gitu ya, nggak bisa gitu. Soalnya aktivitas pacaran juga hampir-hampir nggak ada gitu loh ya. Jangan-jangan di sini kalau pacaran hanya belum saling ngomong aja, atau salah satu ya belum ngomong ya, salah satu yang diharapkan sebagai penentu hubungan pacaran ini belum ngomong gitu, belum memperdengarkan gitu ya. Tetapi tentu kalau dari sikap sudah nunjukin gitu loh, aku dan kamu yuk nggak ada apa-apanya gitu loh ya. Tidak saling, aku tidak nganggap kamu jadi pacarnya aku gitu ya di sana. Dan tentu ini tuh bikin sakit gitu ya, bikin sakit si pasangan sahnya Virgo gitu loh. Dan saya sempat depresi ini, Mari lihat ya, sempat depresi, down banget soalnya secara mental, terutama emosional tentu kena imbasnya gitu ya. Ini bisa sampai yang sakit gitu ya, opnam gitu ya. Bisa yang berantakan hidup di situ ya.
berantakan, pekerjaan juga ndak karu-karuan, penghasilan juga ndak jelas, bisa gitu loh. Soalnya ya kalau pikiran nggak tenang itu kan kinerja diri juga kan ikutan berkurang gitu ya. Apalagi kalau ini tuh tipe-tipe yang overthinkingan gitu. Karena tipe-tipe yang overthinking, Allah gawat gitu ya. Kalau tipe-tipe overthinking gawat gitu. Yang tadinya juga bisa ini jiwa-jiwa yang tenang, berubah karakter menjadi overthinking bisa banget gitu loh ya. Nah, dan hal ini tuh disikapi oleh si pasangan sahnya Leo kok kayaknya pengen ngebales gitu loh. Virgo ya. Ini tuh pasangan sahnya Virgo ini tuh kayak ada keinginan mau ngebales. Jadi menurut si beliau ini jangan-jangan ya begitu caranya gitu ya, mengobati diri yang tersakiti ini dengan cara menyakiti kembali gitu. Jadi di situ terjadi ya permainan pelaku sekaligus korban. Itu kan sering banget terjadi, yang tadinya dia merasa dia adalah korban, kemudian dia berontak mau keluar dari kondisi korban dan dengan cara melakukan hal yang serupa dan sama gitu ya. Nah, jadi di situ tuh seperti ada mau ngebales gitu sama Virgo ini tuh dengan cara aku akan ngebahagiain dirinya aku gitu ya. Aku akan ngebahagiain diriku, aku akan kayak nunjukin sama kamu ya bahwa aku ini bukan hanya mengharapkan kamu aja. Atau hidup bahagianya aku ini tuh bukan karena kamu aja gitu ya. Ada yang lain yang juga bisa ngebahagiain aku gitu. Ada cara-cara lain atau bahkan ada orang lain gitu. Aku akan cari orang lain di sana ya. Aku akan cari orang lain untuk bikin kamunya itu tuh malu. Bikin kamunya itu tuh sedih. Bikin kamunya itu tuh merasa harga diri kamu jatuh gitu ya. Bahwa kamu bukan siapa-siapa bagi aku. Nah, itu aja tuh. Kesan yang mau ditampilkan oleh pasangan sah dari aksinya dia atau minimal dari pikirannya dia itu tuh bikin Virgo ini kehilangan harga diri, kehilangan muka gitu loh, lu nothing gitu loh ya, lu bukan siapa-siapa gitu ya. Nah di situ jadi ya mari lihat ya lebih bagus begitu sih daripada down gitu ya, daripada nggak karu-karuan. Bukan kadang-kadang ya, memang begitu ya, di peta kesadarannya Hawkins di situ tuh juga bilang bahwa kemarahan itu tuh lebih baik gitu daripada kesedihan gitu ya, karena dari kemarahan bisa merubah kenyataan gitu loh, apalagi kalau dia mental korban gitu ya. Nah jadi di sana dengan cara melakukan satu tindakan yang menyakiti Virgo itu tuh dianggap sama si pasangan sah adalah jalan keluar sebagai bentuk healingnya dia gitu loh ya. Jadi ada di situ tuh mungkin yang prinsip enak aja gua aja yang sakit, lu juga mesti ngerasain sakit yang sama gitu ya di sana. Jadi ini tuh mau pamer-pamer ini ya si pasangan sah gitu loh. Pamer-pamer walaupun mungkin kepameran itu tuh masih bohong gitu ya. Misalnya pura-pura bikin status seolah-olah sedang jatuh cinta gitu ya. Atau ya nge-hire pacar fake gitu ya. Ya bisa-bisa aja gitu ya. Nah di sana pokoknya dia akan coba colek gitu loh, akan coba colek Virgo ini, narik perhatiannya Virgo untuk memungkinkan Virgo ini tuh kacau gitu ya. Oh itu tuh bisa melakukan pemalsuan di sana gitu ya, palsu seolah-olah mau ngasih kesan aku baik-baik aja kok, aku gembira tanpa kamu, ya terserah kamu mau kayak gimana. Lah aku juga lagi sibuk nih menikmati hidupnya aku gitu ya, menikmati
kesenangannya aku gitu loh. Ya di sana. Apa yang kamu lakukan? Alah, masalah geleng gitu ya. Masalah nggak penting gitu loh, nggak ngaruh apa-apa untuk aku gitu ya di sana. Jadi ya itu tuh penyelamatan gitu ya, bentuk dari penyelamatan si pasangan sah atas egonya dia yang merasa ya, yang merasa terluka oleh Virgo ini di situ. Dan ya walaupun nanti Virgo kayak ngeliat gitu ya apa aksi tindakannya si pasangan sah, di situ kalau untuk sesuai dengan harapannya si pasangan sah, yaitu bikin Leo sakit hati kah, atau yang tadi ya merasa tidak berharga dan sebagainya gitu ya, mungkin memang bisa gitu ya, mungkin memang bisa, tetapi hal itu tuh akan semakin membuat situasi hubungan ini tuh tidak kunjung membaik gitu lah ya. Jadi andaikan ya, ini contoh aja nih, si pasangan sah ngegandeng cewek lain, ngegandeng cowok lain gitu ya, nampak nih sama Virgo yang kayak aduh dia jalan nih sama cowok lain, ya udah berarti udah pas nih tindakannya aku untuk menjauh aja dari dia gitu ya, mampus sajalah situ hubungan ini gitu di sana ya. Tahu ya beberapa memang kayak nggak notice apa-apa gitu, nggak nyadar gitu ya si pasangan sah ini tuh lagi narik perhatiannya dia nggak tahu gitu loh. Jangan-jangan ini ya jurus si pasangan sah kurang mumpuni gitu ya, ngelakuinnya dengan cara yang kurang tepat gitu ya. Jangan-jangan ya momennya kurang tepat, caranya masih kurang oke, jangan-jangan begitu ya. Atau ya terselamatkan mungkin ya Virgo ini. Terselamatkan dia, nggak tahu nih karma baik apa yang dia petik gitu ya, sehingga dia jurus-jurus si pasangan sah ini tuh nggak ngaruh sama Virgonya gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, si pasangan sah mau bikin gini mau bikin gitu dalam upaya untuk menyembuhkan diri sendiri, ya nggak apa-apa juga lah gitu ya. Namanya orang lagi sakit gitu kan, namanya orang lagi pedih di sana. Ya, itu bentuk dari upaya menyelamatkan diri gitu ya, menyelamatkan ego, menyelamatkan diri. Ya enggak masalah juga gitu. Nah, jadi ya itu belum kunjung membaik ya apa yang terjadi dalam hubungan Virgo dengan si pasangan sah dari kemarin hari, yang sudah kelihatan tidak baik-baik saja. Kondisinya ya tetap tidak baik-baik saja gitu ya, dan bahkan ada kemungkinan semakin tidak baik-baik saja gitu loh ya, ada kemungkinan ke arah sana gitu ya. Jadi kayak acara rujuk-rujuknya belum sekarang kejadian, nggak tahu apakah akan mungkin kejadian di masa depan kapan gitu ya, minggu depannya kah gitu ya, atau bulan depannya kah, tahun depannya kah, ya bisa-bisa aja. Nah di sana ya, jadi ini tuh yang sudah tidak akur ya tetap nggak akur gitu loh, yang sudah ceritanya chaos, berantem, ya udah tetap gitu, pola belum ada di sana, tetap berubah. Karena di sini juga kelihatan motif masih saling menyakiti gitu ya, merasa saling menyakiti. Virgo juga di situ tuh terlihat ya dia punya alasan ya ngelakuin hal yang seperti ini ke si pasangan sah, karena agaknya kurang cocok aja chemistry-nya mereka berdua gitu loh ya. Jadi kayak Virgo ini tuh melihat ada jauh banget perbedaan gitu loh, ada jarak gitu. Jadi bonding emosional antara Virgo dengan si pasangan sah nampaknya memang lemah gitu loh. Dari awal juga lemah. Hanya barangkali pantes-pantesannya aja lah sehingga relationship sempat dijalani belasan tahun, puluhan tahun gitu ya. Kalau ditelisik dari awal udah kurang oke nih. Namun ya mungkin karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu ya,
sehingga bisa berkelangsungan lama gitu ya, sampai tahun-tahunan usia relationship ini. Memang di situ tuh Virgo mentalnya, ih sayang banget kalau aku nunjukin yang terbaiknya aku untuk hubungan kami gitu loh. Di situ tuh juga tidak tertutup kemungkinan ada rasa kecewa gitu-gitu ya. Ada rasa, ada pemikiran lah akhirnya ya, ada pemikiran yang kok kayak nggak pantas gitu. Relationship ini tuh mendapatkan effort terbaik dari dirinya. Nah, begitu ya. Oke, kita masuk ke pembacaan Virgo dengan selingkuhannya. Bagaimana ya di 1 hingga 15 Januari. Oke, ada Queen of Wands reversal di sana, Three of Cups di situ. Berikut ada Eight of Pentacles dan di situ ada energi dari Six of Pentacles. Di sana ada energi dari Nine of Cups, kemudian di situ ada energi dari The High Priestess reversal, berikut ada energi dari Strength, dan di sana tuh ada energi dari Eight of Swords. Kalau mari lihat hubungannya Virgo dengan si selingkuhan ini tuh kayaknya ringan gitu ya. Kayaknya ringan di sana. Jadi maksudnya ya bukan karena Virgo dengan si pasangan sah sedang tidak baik-baik saja lantas Virgo energinya lebih banyak kepada si selingkuhan. Ya enggak juga di situ. Ya, untuk saat ini si kehadiran si selingkuhan memang cukup menyenangkan gitu ya. Cukup menyenangkan, bikin happy, bikin lupa. Ini juga bisa sebagai pelarian gitu lah. Pelarian apa yang terjadi dalam relationship dengan si pasangan sah, terutama yang sudah berumah tangga dengan pasangan sah. Ini tuh dijadikan sebagai ajang relaksasi gitu ya di sana. Jadi kayak nyari-nyari kepuasan emosional itu tuh ya dengan si selingkuhan ini gitu ya, dengan selingkuhan. Dan tidak tertutup juga kemungkinan Virgo ini bukan hanya punya satu selingkuhan ya. Virgo ada beberapa sekaligus terkoneksi gitu ya dengan pria-pria atau dengan wanita-wanita di luar sana. Pokoknya siapalah kira-kira atau bagaimanalah kira-kira bikin dia happy, bikin dia seneng gitu ya, bikin dia gembira. Oh itu tuh pasti dia akan lakukan. Ya memang begitu manusia kan. Akan memperjuangkan hidupnya untuk tidak mengalami penderitaan kan gitu ya. Untuk mengejar kesenangan, menghindari penderitaan. Jadi udah banyak tuh gaya-gayanya Virgo lah, kira-kira apalah gitu ya, sikap-sikap yang bisa atau tindakan-tindakan yang bisa mendatangkan riang gitu loh ya. Minimal itu tuh riang ego ya, minimal. Jiwa bisa aja tidak tenang gitu ya. Jiwa gitu, batin gitu ya. Batin bisa belum bahagia, belum tenang, belum merasa aman gitu ya. Tetapi ego atau mental atau mungkin tubuh gitu ya, tubuh biologis itu tuh bisa mengalami kepuasan di sana ya. Nah jadi juga kayak tidak merasa terikat Virgo ini dengan si selingkuhan gitu loh ya. Jadi model relationship ini tuh bisa bersama sekaligus tidak bersama gitu ya. Bersama sekaligus tidak bersama karena nggak ada cerita komitmen di sini. Lu happy, gua happy, titik, selesai gitu ya. Nggak ada ini ceritain tentang masa depan lah, aku akan nikahin kamu lah atau apalah. Kalaupun ada keluar itu tuh kayak hanya bunyi tenggorokan aja gitu ya, bukan niatan. Dan juga ya kayak nggak ada yang mengharapkan apa-apa juga dari hubungan ini. Maksudnya mengharapkan apa-apa dalam arti mengharapkan masa depan gitu ya. Hidup ini tuh bersama-sama dibangun sampai ke masa depan berdua gitu loh. Ya untuk mencapai kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat gitu ya. Ya udah ada di situ. Ya tadi gayanya itu loh yang kayak Mari bilang. Sama-sama happy ya. Sama-sama riang kita. Gitu loh. Aku lagi mood hubungin kamu, aku hubungin. Kalau aku nggak mood ya enggak gitu loh. Yang di sana juga ya terserah. Kamu mood hubungin aku punya waktu, punya
aku punya energi untuk kamu, ya aku respon kamu. Kalau enggak, ya sorry gitu. Ya. Jadi ini tuh bener-bener semangatnya teman tapi mesra gitu loh. Ya. Tahu diri, sama-sama tahu diri gitu. Ini jenis relationship-nya apa gitu ya. Enggak juga patut untuk sangat berbahaya gitu ya. Tidak patut atau ya sangat berbahaya juga jika make-make cinta, make-make sayang gitu ya. Enggak. Gitu ya. Lebih senengnya Virgo ini tuh lihat kayak gonta-ganti gitu. Dan si selingkuhan juga lebih senengnya ya bebas gitu. Ya nggak mau juga didikte-dikte, sudahlah jadi orang ketiga, mau didikte harus begini, harus begitu dan sebagainya. Dia cukup mengerti gitu loh, bahwa nggak ada juga gunanya mau didikte-dikte seperti itu gitu ya. Dijogetin aja lah model hubungan ini. Dijogetin aja gitu ya. Ini ceritanya betul-betul nyari klimaks gembira-gembiranya itu gitu loh. Nyari klimaks senang-senangnya aja itu mari tangkep ya modelnya. Jadi ya walaupun misalnya si selingkuhan ini tuh ngerti kalau Virgo deket juga sama si inilah sama si itulah, tapi dia ya wajar aja sih gitu ya. Tidak tertutup kemungkinan teman-teman senangnya Virgo ini tuh nggak jauh-jauh ini dari circle-nya ini si selingkuhan gitu ya. Jadi mungkin yang kayak cerita, aduh maaf banget ya, maaf ya, ini tuh bisa untuk beberapa ya, tidak semua ya, tidak semua, hanya beberapa aja. Kayaknya memang penjajah kesenangan gitu loh profesinya si selingkuhan Virgo ini, penjajah kesenangan aja ya, secara profesional aja gitu loh. Lu bayar gua ya, kita goyang dompet ya udah gitu. Jadi ya mau menggeler teman-teman seprofesinya dia yang lain juga dia bisa ya cuek gitu ya, tidak tersinggung dia di situ lah. Ini bisnis gitu ya, nggak ada pakai acara sensitifan. Dan bahkan tidak tertutup kemungkinan, woi kamu goda itu Virgo, banyak duitnya itu gitu. Bisa aja tuh ya, dia colek temennya, itu tuh Virgo, sana kamu goda dia gitu, biar koyak kantongnya. Bisa gitu lah, soalnya ini ringan banget energi si selingkuhan ini, ringan. Virgo mau cerita sama dia, aku ya kemarin baru ngobrol nih sama si Anu, jalan sama si itu gitu ya, aku gini gitu ya. Dia bisa dengerin, ya oke. Kamu happy ya udah gitu. Nggak ada di situ tuh hati yang terluka gitu ya, nggak ada. Lah toh dia juga memang sadar gitu ya, gue juga nggak mau kok sama Virgo, ngapain juga mesti dramatis gitu ya, ngapain membangun hubungan kayak dengan seperti Virgo ini tuh. Enaknya temen goyang aja, bukan temen untuk apa ya, dijadikan sahabat hidup gitu ya, sahabat senang-senang gitu lah ya. Ngelihat Virgo ini teman-teman aja ini gitu ya, nggak juga seseorang yang spesial, yang istimewa. Kehadiran Virgo ini dalam hidupnya dia, statusnya Virgo ini dalam hidupnya dia ya nggak juga gitu ya. Memang sih sempet ini tuh ada mari nampak kok kayak ngarep gitu lah sama Virgo gitu ya, sempet gitu lah. Tapi ya makin kesini ya makin sadar gitu ya, wah ini Virgo nggak bisa nih untuk diharap-harapkan, nggak bisa gitu ya. Yang ada nanti jadi gila sendiri aku, mendingan nggak usah gitu. Ditraktir ini, ditraktir itu, dibeliin ini, dibeliin itu, cukup gitu ya. Dibayar dengan harga yang pantas, sesuai, udah cukup kira-kiranya gitu. Nggak mau kayak ribet-ribet gitu ya. Atau ya kalau dia bukan penjajah asmara,
Ya dia ini tuh mari nampak memang orang yang ini tuh kayak ya udah cukup akrab gitu ya, udah cukup familiar dengan gaya hidup yang seperti ini gitu loh. Ya jangan-jangan juga ini bukan kali pertama dia bersama dengan seseorang yang udah berstatus sebagai suami orang, istri orang gitu ya. Jangan-jangan dia juga ini tuh pacarnya orang sesungguhnya, istrinya orang, suaminya orang. Jadi ya bawaan itu tuh lebih sadar lah gimana tips dan triknya ngejalani relationship yang sejenis seperti ini gitu ya. Pakai hati sama dengan bunuh diri gitu ya, pakai ego mengikat atau mau terikat, bunuh diri gitu ya. Jadi ya paham betul di sana, sehingga mainnya dia ini tuh dengan Virgo, mari lihat ya, main yang akhirnya ngedatengin manfaat lah untuk dia gitu ya. Minimal ya manfaat, ya tadi dapat happy-happynya, dapat seneng-senengnya gitu ya. Jadi kayak yang seseorang ini tuh ndak cocok juga kalau dijadikan sebagai ancaman gitu ya. Ancaman perpisahan Virgo dengan pasangan sahnya, ya enggak lah gitu. Virgo juga enggak mau. Aduh, kesebut-sebut terus Leo karena kelihat ada energi Leo di sini gitu ya. Sorry ya. Di situ. Ya. Sering ketemu ya sering gitu. Sering chattingan ya bisa gitu ya. Jalan bareng cukup intens nanti di rentang 1 hingga 15 Januari gitu ya. Adalah aktivitas happy-happynya ada gitu ya. Antara mereka berdua ada banget di sana. Liburan kemana kah, jalan kemana kah, menikmati hidangan apalah gitu-gitu ya. Seolah-olah seperti pacaran sungguh-sungguhan, tapi ya enggak juga gitu. Ya seperti istilah Mari tadi, bersama tapi sekaligus tidak bersama. Hasrat untuk memiliki kecil, sangat amat kecil ya. Kayak temen daripada suntuk-suntuk sendiri gitu loh. Apalagi ini juga bisa sudah agak akrab gitu ya. Jadi canggung-canggung mau gini mau gitu udah ndak ada lagi, udah bablas aja udah gitu ya. Ndak ada kayak harus jaim-jaim lagi atau apa gitu ya, nggak ada. Jadi ringan betul relationshipnya Virgo ini dengan si pasangan selingkuhan, ringan, lepas betul gitu ya, lepas gitu. Jadi ya dapat enjoy-nya lah ya, enjoy secara duniawi ya. Secara duniawi ya dapat gitu di sana ya. Dan ya mungkin juga udah saling ngasih, terutama Virgo ini gitu ya, udah ngasih sign juga gitu sama si selingkuhan, kita sebatas gini aja ya gitu loh. Kita sebatas temen, happy aja ya gitu loh. Jadi ya karena ada penegasan yang seperti itu, sehingga membuat sangat amat kecil terjadinya kekecewaan gitu ya, terutama bagi si selingkuhan ini. Kita hampir-hampir tidak akan mungkin lagi membuat rasa kecewa ya, kesadaran bahwa tidak ada gunanya effort baik gitu ya, effort perjuangan sampai menumbuhkan relationship seperti apa gitu ya, yang ya tahu itu tuh nggak penting untuk dilakukan, soalnya ya itu cikal bakal menjadi kekecewaan gitu lah. Orang udah terang-terangan kok nunjukin maksud dan tujuan gitu ya kan. Nah di sana oke, baik. Dalam bacaan Virgo dengan pasangan sah hadir energi dari Taurus, ada Aries di situ, berikut ada energi dari Pisces, Sagittarius, ada energi dari Virgo, masuk energi Pisces, ada energi dari Libra, Cancer hadir, Gemini hadir, energi dari Virgo lagi. Oke, baik. Di bacaan Virgo dengan selingkuhan, ada energi dari Capricorn, Pisces, ada energi dari Leo, masuk energi dari Gemini di sini.
ini tuh energi dari Aquarius ya. Masuk energi dari Taurus, ada Cancer di sana. Masuk energi dari Virgo, ada energi dari Aries. Oke lah, baik. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.